Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah sudah bisa bergabung di kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di room kami. Mudah-mudahan kegiatan hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua, yang tentunya kita bisa sharing. Adapun Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan informasi bahwa hari ini ada tema yang akan nanti dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu Bu Tuti Sumiati MPD. Beliau Kepala Sekolah SLB Negeri Bogor. Mungkin untuk menghemat waktu, mungkin saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator. Pada hari ini moderator yang bertindak sebagai moderator adalah Bu Despi Harsi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator terlebih dahulu. Mangga Ibu Despi, kami persilakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di kegiatan presentasi pagi ini. Semoga apa yang kita lakukan yang kita lakukan untuk hadir pagi ini tidak hanya semata-mata menambah ilmu, tapi insya Allah menjadi di sisi Allah. Amin. Dan pagi ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ya, dan juga akan disampaikan oleh seorang guru yang super hebat, Ibu Tuti Sumiati, dan akan berbagi seperti apa pendidikan bagi anak khusus, ya, anak berkebutuhan khusus. Dan ini sebelumnya saya bacakan dulu data dari Ibu Tuti. Ya, di sini Ibu Tuti Sumiati MPD, lahir di Bandung dan instansinya di SLBN Bogor, dan bertempat tinggal di wilayah Cibinong. Dan terima kasih juga atas kehadiran Ibu Juang serta Ibu Nani, ya, sesama rekan kerja dari Ibu Tuti dari domisili SLBN Bogor. Nah, semoga banyak sharing pengalaman untuk pagi kita yang hari cerah ini. Silakan Ibu Tuti, kami berikan kesempatan. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Saya coba sharing aja, mungkin lagi dengan teman-teman yang di SLB ini. Sesuatu yang saya paparkan ini adalah hal yang sangat umum sekali, belum ke perspesialisasinya. Saya coba memaparkan, mungkin Ibu dan Bapak yang dari umum juga sudah ada yang paham tentang bagaimana pendidikan kebutuhan khusus itu, atau sering kita sebut dengan istilah ABK, ya, untuk anaknya. Saya tampilkan ini. Nah, ini Pak Denny, ini ya Ibu dan Bapak, saya akan coba paparkan sharing, mungkin ini sharing ya, buat Ibu dan Bapak semuanya. Saya menyampaikan hanya hal-hal yang umum saja, Pak. Ini adalah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, di mana di dalam pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu saya ambil hanya 4 poinnya saja, Bu. Yaitu konsep dasar anak berkebutuhan khusus, asesmen, kurikulum, dan program kebutuhan khusus. Nah, saya coba ke pengertiannya dulu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pasal 32 menyatakan bahwa pendidikan khusus itu merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dalam kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi
kompetensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, itu adalah pengertian dari pendidikan khusus. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Ini bisa Ibu dan Bapak baca untuk lebih jelasnya di Undang-Undang RI Nomor 8 tahun. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu ada tunanetra yang sekarang kita istilah lebih diperhalus lagi dengan hambatan penglihatan. Hambatan penglihatan ini ada dua, ada yang total, ada juga yang low vision, gitu ya. Nanti itu memang kita harus banyak lebih membaca lagi dengan jenis-jenisnya itu. Saya di sini paparkan hanya secara globalnya saja. Yang kedua adalah anak tunarungu. Anak tunarungu itu adalah hambatan pendengaran. Hambatan pendengaran juga ada yang total dan masih ada sisa pendengar. Yang ketiga adalah tunagrahita, hambatan kecerdasan. Di mana anak tunagrahita itu ada yang Down syndrome. Down syndrome itu adalah yang secara umum sering disebut dengan 1000 wajah ya, karena wajah-wajah mereka itu sama. Ada juga yang dengan istilahnya dengan anak yang tunagrahita ringan, tunagrahita berat. Itu ya, istilah-istilah itu akan di sekolah itu ada yang istilah-istilah seperti itu. Nah, itu adalah hambatan kecerdasan. Anak tunadaksa itu adalah hambatan gerak. Yang polio itu yang layu, dan ada juga yang ada satu lagi itu yang dengan kecerdasannya terganggu juga. Anak autis itu memiliki 3 hambatan, yaitu hambatan interaksi, sosial, dan emosional. Ganda itu adalah di mana anak memiliki 2 hambatan. Misalkan ada hambatan daksa dengan IQ-nya, itu adalah ganda juga. Nah, ini di sini adalah cerdas istimewa berbakat istimewa, CIBI. Ini adalah anak berkebutuhan khusus yang berada ke atas mungkin ya. Kalau yang tadi adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, inteligensinya tinggi. Ini juga cerdas istimewa berbakat istimewa juga, termasuk anak ABK. Karena kenapa disebut anak ABK? Karena mereka itu memerlukan pelayanan khusus, gitu ya. Nah, itu secara terpisah. Nah, hal yang sangat penting di SLB itu adanya asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah untuk mengetahui kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menghadapi pembelajarannya. Di dalam asesmen ini, hasil dari asesmen, seorang guru bisa menentukan apakah KD itu bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Karena hasil asesmen itu adalah hasil individu itu sendiri. Jadi di sini bahwa kompetensi dasar bisa diturunkan atau bisa dinaikkan. Nah, kapan itu asesmen dilaksanakan? Asesmen dilaksanakan pada saat PPDB. Ya, pada saat PPDB kita melakukan asesmen. Ada asesmen, bisa asesmen perkembangan, bisa asesmen akademik juga. Gitu. Kenapa dilakukan asesmen? Yang tadi itu untuk mengetahui kemampuan dan hambatan yang dimiliki anak. Sehingga satuan pendidikan memiliki profil setiap PDBK yang dinamis, karena guru melakukan pencatatan setiap perubahan atau perkembangan PDBK. Di SLB ini, setiap perkembangan, sekecil apapun perkembangan, kita catat dan kita apresiasi kepada tambah semangat anak-anak. Dan ini adalah sebagai laporan kepada orang tua bahwa hari ini si A bisa ini. Kecil apapun di SLB itu dihargai. Yang awalnya dia
mahasiswa. Selain itu, selain pada awal PPDB, asesmen juga dilakukan pada saat awal tahun pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Ketika si anak itu pindah ke guru, dari guru A pindah ke guru B, dilakukan asesmen. Kenapa? Biar tahu sejauh mana kemampuan anak itu. Apa yang harus dikembangkan dari kemampuan. Dan apa ketika si A itu adalah terkendali. Lihat itu ada berapa jam dalam 1 minggunya. Kemudian kelompok A itu adalah mata pelajaran tentang umum. Yang kelompok B itu ada seni budaya dan penjas. Mungkin sama dengan di umum juga. Nanti kelompok C-nya adalah ada program kebutuhan khusus. Itu yang menjadi perbedaan antara sekolah umum dengan sekolah khusus atau DSLB. Ada program kebutuhan khusus. Yang untuk SDLB itu adalah 4 jam dalam per minggunya. Nah, ini adalah untuk struktur kurikulum di SMPLB. Sama dengan yang tadi memang di sini tidak tertulis muatan lokal, tetapi kita juga bisa memasukkan muatan lokal selama sebanyak 2 jam. Ya, ada ditambah muatan lokal. Nah, ini adalah di dalam struktur kurikulum untuk SMP. Yang membedakan antara SD dengan SMPLB adanya program keterampilan pilihan. Nah, kalau di SD tidak ada program keterampilan pilihan. Kalau di SMP, ini yang nomor 10, ada keterampilan pilihan dalam 1 minggu itu 18 jam. Di situ bebas memilih keterampilan apa, tetapi anak hanya keterampilan menjahit. Anak dilatih di situ menjahit terus-terusan. Untuk apa? Nanti ke depannya biar dia bisa hidup mandiri gitu. Di SMP baru 18 jam keterampilannya. Nah, kelompok C juga di SMP ada program kebutuhan khususnya juga yang seminggu itu ada 2 jam pembelajaran. Sekarang di SMA yang membedakannya antara SD, SMP, SMA adalah program keterampilan pilihan. Di SMA itu lebih banyak. Kelas 10 ada 24 jam, kelas 11 ada 26 jam, dan kelas 12 juga 26 jam. Dengan tujuan, dengan harapan bahwa ketika anak luar biasa sudah lulus dari SMA, mereka punya keahlian, bisa mempertahankan hidupnya, bisa punya keahlian misalkan apa sih? Oh ini nih ada yang ditematikan sama ya, mata pelajaran yang ditematikan adalah PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya. Ini adalah di SMP, sedangkan PJOK menjadi mata pelajaran. Ini dan mata pelajaran yang tidak ditematikan adalah pendidikan agama, budi pekerti, dan ya, program kebutuhan khusus. Terus di SMP LB dan SMA LB yang mereka anak-anaknya termasuk spesialisasi anak tunagrahita dan anak autis, semua mata pelajarannya adalah semua mata pelajarannya adalah ditematikan dan ditematikan. Untuk SDLB, semua hambatan dalam pembelajaran menggunakan tematik dan mata pelajaran, gitu ya. Yang tadi yang mata pelajaran itu bahasa Indonesia, agama, olahraga, itu ya, yang dan program khusus yang mata pelajarannya. Sekarang perbedaannya di SD dan SMP. SMPLB itu adalah semua hambatan dalam pembelajaran menggunakan tematik dan mata pelajaran, tetapi ada keterampilan pilihan yang tadi adalah 18 jam. Terus bagaimana di SMA? Untuk tunagrahita dan autis pembelajarannya menggunakan tematik dan mata pelajaran yang tadi sama. Tetapi untuk spesialisasi anak dengan hambatan tunanetra, tunarungu, tunadaksa dalam pembelajarannya menggunakan mata pelajaran. Oleh karena itu kemarin saat kita belum peraturan sekarang yang UN ditiadakan, mereka yang termasuk anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa mengikuti ujian nasional, gitu ya, dengan sama mata pelajarannya sama dengan umum. Yang untuk tunarungu dan tunadaksa sama ada UN juga. Nah, ini keterampilan pilihannya lebih banyak jamnya daripada SMPLB, seperti yang tadi setelah saya jelaskan. Sekarang ke program kebutuhan khusus. Ini adalah
hal yang membedakan antara sekolah umum dengan SD. Di program khusus tunanetra ada namanya adalah pengembangan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Apa sih yang dimaksud pengembangan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi ini? Salah satunya adalah OOM. Selain kita mengoptimalkan sosialnya juga, tetapi orientasi mobilitas ini yang sering yang harus ada di setiap sekolah itu anak-anak tunanetra diberikan pembelajaran orientasi mobilitas. Di sini ini ada anak tunanetra yang sedang belajar menggunakan ini adalah warning guiding block ya. Sebetulnya ini guiding block-nya bukan seperti ini yang harus sebenarnya itu. Ini belajar, tapi ini bisa digunakan juga ketika dia akan berpindah tempat. Orientasi mobilitas itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dia bisa melewatinya. Gitu ya. Ini anak-anak sedang latihan orientasi mobilitas. Nah ini nih yang di sini. Mungkin Ibu dan Bapak pernah lihat di tempat-tempat umum ada keramik-keramik yang seperti ini warna kuning. Ini adalah namanya guiding block. Nah, dan di setiap sekolah di SLB itu idealnya harus ada seperti ini, gitu ya. Idealnya itu apa fungsinya? Ketika anak tunanetra akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa mengikuti alur-alur ini. Ini adalah lantai-lantainya berbentuk garis lurus. Ini namanya adalah guiding block. Guiding block itu untuk anak-anak berjalan secara garis lurus. Ini sebagai apa ya, tanda, sebagai tanda bahwa oh ini kalau ke sini jalan ke sini lurus. Nah, Ibu bisa perhatikan di sini. Di sini adanya titik-titik lantai keramiknya berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini adalah lurus ya, dari lurus. Nah, ini adalah namanya warning block. Warning block itu berfungsi untuk memberitahu bahwa di sini kalau ke sini dari sini ke kanan, misalkan kalau kita ke sininya, ini ada benda-benda, ada tempat-tempat lain misalkan. Ini kita anak tunanetra akan merasakan perbedaan antara garis yang lurus ini dengan titik-titik ini. Ini yang menjadi program khusus bagi anak tunanetra, yaitu belajar OM, orientasi mobilitas. Untuk anak tunarungu apa? Namanya adalah pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Nah, ini ada kenapa ada kaca ini, terus anak-anaknya harus menghadap kaca. Ini adalah untuk latihan artikulasi, latihan berkomunikasi. Karena ketika pertama kali anak masuk ke sekolah, terkadang anak keluar suara itu tidak bisa atau belum keluar suaranya. Makanya program khusus untuk anak tunarungu adalah pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Latihan dengan cara bisa meniup melalui kertas. Itu latihan bernapas, latihan meniup, agar anak bisa mengeluarkan suara itu. Kita bersyukur ya ketika kita lahir sudah bisa mengucapkan minimal 6 bulan kita bisa meraban mama, bapak. Tetapi bagi anak tunarungu, karena dia tidak mendengar, akhirnya proses itu terlewati, gitu ya. Dia bisa mengeluarkan suara itu karena latihan artikulasi. Dan ini adalah harus dipegang oleh guru-guru yang ahlinya, yaitu ya guru kita guru-guru yang berada di SLB, karena memang kita diberikan ilmunya. Ada juga yang ahlinya ahli terapi bicara, gitu ya. Nanti berhubungannya dengan medis. Ketika anak belajar PKPBI, istilah kita adalah PKPBI, pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Di situ dilatih tentang bunyi-bunyian, bagaimana mengenal bunyi, bagaimana dia merasakan bunyi. Dia hanya bisa merasakan melalui getaran, gitu ya. Ketika ada bunyi yang keras, dia merasakan getarannya, gitu. Kalau kita terkadang kalau bunyi yang keras itu telinganya sakit, gitu ya. Ini guru-guru saya yang sedang melaksanakan artikulasi.
Dan tujuannya adalah nanti tujuan akhirnya bahwa mereka bisa menggerakkan anggota-anggota tubuhnya sesuai dengan irama-irama musik yang diberikan. Gitu ya. Ini adalah yang saya tampilkan, ini hanya contoh-contoh pada saat foto-foto pada saat latihan artikulasi. Di mana harus berhadapan dengan anak, terus ada kacanya, tujuan ada cermin itu adalah biar anak mengikutinya. Ya. Nah, ini adalah program khusus untuk kita yang istilahnya adalah pengembangan diri. Nah, ini adalah agar bisa anak-anak merawat diri sendiri, minimal bisa mengurus diri sendiri. Di sekolah diajarkan bagaimana tata cara gosok gigi, bagaimana cara mandi, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara memakai kaos kaki. Itu bagi anak-anak yang kecil, yang tahap yang masih baru masuk. Kita ajarkan, guru-guru mengajarkan. Ada waktunya, 2 jam pembelajaran dalam setiap minggu. Gitu ya, diajarkan. Kenapa diajarkan? Agar anak-anak bisa mandiri di rumahnya, minimal tidak membebani orang tuanya. Gitu ya. Untuk anak yang besar masih diajarkan tidak? Masih juga. Jika anak belum mampu, kita ada pengembangan dirinya, bisa membereskan tempat tidur, membantu orang tuanya nyapu-nyapu. Makanya di sekolah ada pembiasaan nyapu kelas itu ya. Nah, ini untuk anak tunadaksa, program khususnya adalah pengembangan diri dan gerak, di mana anak-anak dilatih untuk bergerak. Ketika anak yang susah untuk berjalan, kita ada latihan bina geraknya. Bina gerak. Selain mengurus diri sendiri juga, selain bina gerak, anak-anak juga diajarkan mengurus diri sendiri seperti tadi, seperti untuk anak tunadaksa. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan kami. Mungkin sama Bu, di sekolah SLB juga kita melakukan upacara. Ini upacara dan pemberian hadiah buat anak-anak berprestasi. Biasanya kita selalu mengikuti lomba-lomba, ada FLS2N, ada LKSN, ada O2SN, ada segala macam. Ketika mendapatkan prestasi, kita di upacara diberikan piala. Dan ini adalah setiap akhir tahun kami mengadakan kelulusan juga, meskipun tidak sama dengan anak umumnya pada umumnya, tetapi kita ada juga untuk pelepasan mereka sebagai terakhir, tanda kasih terakhir buat mereka. Kita ada pelepasan juga, ada acaranya. Terus ini tampilan-tampilan, ini adalah kegiatan Agustusan. Setiap tahun ini kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan ketika Agustusan. Anak-anak juga belajar, ada ekstrakurikulernya pramuka, sama ini yang bisa dilakukan oleh anak tuna rungu adalah materi-materi yang diberikan bisa sama dengan anak pada umumnya, tetapi kita memberikannya dengan dengan bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin agar mereka bisa paham. Kita juga ada penggalangan dana untuk menimbulkan rasa empatinya kepada yang kena musibah. Anak-anak juga diajarkan seperti itu. Ada penggalangan dana diajarkan. Dan ini adalah kegiatan outing class. Outing class itu dilakukan setiap setahun 2 kali atau setahun sekali atau setahun 2 kali. Di mana anak-anak belajar di luar kelas. Dari situ ada tugas-tugasnya dan nanti di anak-anak disuruh bercerita di depan kelas. Dan ini pembiasaan yang tadi saya katakan, bahwa ini adalah pembiasaan bagi anak-anak berkebutuhan. Tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal berikan layanan dengan hati. Ya, karena kalau kita sudah melayani dengan hati, mereka akan dekat dengan kita. Dan ini adalah guru-guru di SLB Negeri Bogor, yang kebanyakan ibu-ibu guru, bapak gurunya hanya sekitar 5 orang, bapak gurunya, ibu gurunya yang lebih banyak. Terima kasih, demikian Bu paparan dari saya. Mudah-mudahan bisa sharing lah. Mungkin Ibu dan Bapak juga ada yang lebih tahu dengan ini. Saya hanya membahasnya secara umum-umum saja, gitu Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi waktunya ke Bu Desi. Mangga Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Tuti atas pemaparan materinya, luar biasa ya. Banyak pencerahan nih, ilmu baru buat kita tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kalau untuk saya pribadi, saya jadi baru tahu nih Bu, perbedaan SLB dengan
sekolah inklusif ya. Alhamdulillah jadi lebih jelas ya. Dan lagi di sini Ibu juga menampilkan foto-foto kegiatan anak, kita jadi melihat sendiri bagaimana kegiatan sekolah ya anak-anak berkebutuhan khusus di setiap harinya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu bisa bertanya hal-hal yang berkaitan dengan materi saya. Kalau dilihat dari foto-foto kegiatan atau pemaparan Ibu tentang kegiatan belajar anak-anak ABK, itu luar biasa ya. Pastinya membutuhkan alat-alat yang banyak, lengkap, ya. Dan guru-gurunya juga kan punya ini ya, punya keterampilan yang khusus gitu ya. Tidak bisa semua guru mengajarkan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana untuk anak-anak yang memang mereka itu berkebutuhan khusus tapi ekonominya ekonominya mungkin terendah atau tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya di SLB atau sekolah inklusif. Iya. Iya Bu, kebetulan Bu di SLB itu ya yang banyak sekolah itu kebetulan banyaknya juga dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Oh iya. Kebanyakannya seperti itu. Dan di SLB itu kita gratis Bu, tidak ada pembayaran SPP apapun buat anak-anak itu. Nah untuk negeri ya Bu ya, untuk negeri karena kita sudah di-handle ya sama pemerintah. Paling mereka ya iuran untuk komite, tetapi tidak seberapa Bu komite juga gitu ya. Dan itu apa? Untuk mereka juga, bukan untuk masuk ke sekolah. Ya. Kalau di SLB dari awal kita full ya, tidak ada uang pembayaran. Gitu. Nah, beda dengan SLB yang di swasta. Karena swasta itu kan harus mungkin membayar guru-guru honor gitu ya. Dan itu berbeda lah. Saya cerita hanya di SLB negeri saja, Bu, karena kebetulan saya di SLB negeri. Jadi seperti itu, Bu. Jangan khawatir. Ketika anak masuk ke sekolah, kita layani. Mau anak yang ekonominya berada di bawah, benar ya, ekonomi menengah, ekonomi ke atas, kita layani semuanya. Ini anak-anak kami. Gitu. Kalau tidak dilayani sama kita, mau bagaimana? Gitu kan? Seperti itu. Itu Bu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Bu Am ya, Bu Am akan bertanya. Silakan Bu Am Amalia ya. Iya, silakan Bu Am. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Am. Saya kira di SLB itu bayarannya sangat mahal gitu Bu. Ada ternyata gratis ya kalau SLBN ya. Iya, iya. Iya Bu, begitu Bu. Menambahkan. Cuma kalau saya melihat di masyarakat itu. Terima kasih Bu Tuti. Iya, terima kasih Bu Am. Begini, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa banyak anak berkebutuhan khusus tidak sekolah, gitu ya? Pertama, itu alasannya bisa dari faktor keluarga, gitu. Keluarga yang masih belum menerima bahwa anak saya itu merupakan suatu aib. Tadi betul kata Bu Am, ada orang tua yang seperti itu. Malulah disekolahkan, ini adalah aib. Yang kedua, faktor keluarga juga. Kenapa? Orang tua tidak mau antar jemput. Karena ya kalau anak-anak berkebutuhan khusus kalau masih kecil memang harus diantar jemput, bahkan ditungguin di sekolah gitu ya. Itu mungkin kendalanya kenapa. Apa yang dilakukan dari pihak pemerintah? Kita sekolah ataupun pemerintah, kita mengadakan penjaringan Bu. Ada penjaringan anak luar biasa, anak berkebutuhan khusus. Kita melakukan penjaringan. Bahkan kalau di pelosok-pelosok daerah, saya dulu aja waktu saya masih di Bandung, kita melakukan penjaringan. Di daerah mana kira-kira yang
anak itu ada ABK-nya tetapi belum sekolah, kita melakukan penjaringan. Atau kita dari mulut ke mulut, Bu, biasanya. Bu, dari di tetangga saya ada anak yang seperti ini, ada anak yang seperti ini. Kita datangin ke sana, konsultasi dengan orang. Terus Ibu di situ katanya sekarang kan ada murid yang hambatan sosialnya, gitu ya. Mungkin apakah hambatan sosialnya diam? Ada juga kan itu ada autis yang diam, ada autis yang hiper. Ya. Bagaimana cara menanganinya? Memang kita harus dengan layanan-layanan khususnya. Kalau Ibu merasa kesulitan, Ibu bisa konsultasi dengan guru-guru SL. Karena di SLB negeri itu ada resource center. Itulah fungsinya resource center. Untuk konsultasi, menjembatani antara sekolah-sekolah umum dengan sekolah SLB. Dan kebetulan di sekolah kami ada resource centernya juga. Sebetulnya tidak harus disuruh juga, tidak harus legitimasi bahwa ini nih sekolah SLB ini punya resource center, tidak juga. Tetapi kita ketika menjalin hubungan yang baik dengan guru-guru yang berada di sekolah, insya Allah guru-guru yang ada di SLB itu untuk konsultasi biasanya dengan tangan terbuka, Bu. Gitu. Silakan mau chatting, mau ngobrol, mau apa, silakan sekarang zamannya bisa online ya, Bu ya. Konsultasi saja kepada kami, gitu. Itu. Terus yang tadi kata Bu Desvi, ini adalah harus ditangani dengan guru-guru khusus, betul Bu? Kenapa? Karena kita juga sekolahnya bukan di sekolah umum, kuliahnya gitu Bu. Untuk menjadi guru pendidikan khusus atau guru SLB, kita ke sekolah di kuliahnya itu adalah di jurusan pendidikan luar biasa. Yang di Jawa Barat itu di Bandung itu adanya di Uninus, itu Uninus. Yang di negerinya adalah IKIP UPI ya kalau sekarang. Saya dulu waktu pertama masuk kuliah itu namanya IKIP. Saya ngambil jurusan pendidikan khusus PLB gitu. Di IKIP itu, di UPI itu ada S2-nya sekarang sudah ada. S3-nya juga sudah ada program kebutuhan khusus gitu. Jadi memang untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus diperlukan keahlian-keahlian tertentu khusus juga. Tidak bisa semua masuk gitu. Tetapi mulai tahun ini ada ke sekolah saya juga ada dikirim guru BK. Guru BK itu dari umum kan ya, bukan guru-guru untuk sebetulnya awalnya tidak dikirim ke SLB. Tetapi tahun ini pemerintah sudah ada mengirim guru-guru umum ke SLB. Entahlah ke depannya, apakah dari guru yang lainnya, walau alam. Tetapi tahun ini, tahun 2019 kemarin sudah dikirim guru BK ke SLB. Gitu. Dan sekarang memang saya harus, mereka yang dari umum ke SLB memang harus pendekatan secara khusus baik terhadap anak-anaknya, banyak belajar banyak dari guru-guru yang sudah seniornya gitu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, Bu Aam, saya jelaskan, Bu Desvi. Barangkali masih ada pertanyaan, mangga. Terima kasih Bu Tuti. Tambahkan sedikit Bu. Ya, nih ya Bu Nani nih, di pakar-pakar kita nih. Tadi suara Bu Nani ya, yang pertama menyampaikan ini. Ini menambahkan untuk yang tadi Bu Aam sampaikan mengenai bagaimana untuk siswa berkebutuhan khusus dengan ekonomi yang kurang. Nah kebetulan saya di SLB swasta Bu, karena seperti yang sudah dicanangkan pemerintah bahwa kita kan tidak boleh menolak siswa ya Bu. Jadi solusinya di kami, ini pengalaman di sekolah sendiri, ketika masuk pertama kali untuk mendaftar, kita kan menanyakan latar belakang dan sebagainya. Nah untuk rata-rata untuk dari keluarga dengan ekonomi yang kurang, kita tidak menolak, hanya kita memberikan kepada mereka kesempatan untuk menyertakan surat dari
yang berwenang seperti RT, RW, kelurahan untuk menyatakan bahwa keluarga atau anak tersebut dari keluarga yang berkekurangan. Nah, dengan berbekal surat tersebut, siswa kita kemudian mengobrol dari hati ke hati, sekiranya seberapa mampunya. Jadi tidak ada istilah sekolah di SLB itu mahal. Ini untuk khusus di sekolah saya ya Bu, di swasta, salah satu sekolah swasta di Depok. Jadi kita menyesuaikan kemampuan orang tua dan kita juga akan selalu berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada anak-anak. Jadi untuk istilahnya wah nggak bisa sekolah nih, sekolah SLB karena mahal. Nah, ada istilah seperti itu. Nah, untuk penjaringan, masalah penjaringan tadi yang dari Bu Desi, Bu siapa ya? Dari saya Bu Nani, saya tadi ada program penjaringan juga kan. Nah itu kita di SLB itu kita menjemput bola istilahnya. Ketika ada informasi dari masyarakat sekitar atau kita, contohnya gini lah, kita lagi di angkot misalnya, terus ada ngobrol-ngobrol. Nah, ketika ada informasi yang seperti itu, kita jemput. Gimana nih? Gitu. Kemudian ketika kita ada waktu, kita kunjungi. Nah, disitulah kita akan dapat, kita bisa sekaligus ke orang tuanya memberikan pengetahuan atau apapun lah itu, maksudnya supaya anak itu harus, kita tekankan harus bersekolah. Jadi di SLB itu kebanyakan seperti itu ya Bu Tuti. Iya, betul. Atau dari mulut ke mulut, tentu seperti itu. Dan kita sebagai orang lapangan, pelaku, ya pasti jemput bola. Jadi tidak usah khawatir. Dan kepada Ibu di sini juga Bu Am atau siapa saja ketika ada mendengar atau apa, silakan bisa komunikasikan dengan SLB terdekat. Iya, betul. Kami selalu open. Kami akan bahagia jika sekolah-sekolah umum yang lain juga saling sharing gitu. Mungkin seperti itu ya, Bu. Begitu Ibu Aam, Bu Desvi mungkin bisa menambah informasi-informasi buat ibu-ibu semuanya bahwa SLB itu begitu menjemput bola kita. Ketika tahu ada si APK di sini dan tidak sekolah, kita datang ke rumahnya. Gitu. Untuk masalah keuangan jangan khawatir. Kita bisa bicara dari hati ke hati ya Bu Dani ya. Gitu. Masih alhamdulillah. Begitu Bu. Terbuka ya. Terima kasih Bu Nani atas tambahan sharing ilmunya. Ya, baik, berikutnya sepertinya Pak Ari akan mengajukan pertanyaan juga. Silakan Pak Ari. Ini udah besar Pak Ari. Ya. Dulu pada saat kuliah dan saya mengajar di SD itu kan ada diseminasi tentang sekolah inklusif. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menyetarakan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa biasa di sekolah gitu. Karena kan dulu seperti yang tadi ditanyakan ya, bahwasannya sekolah tidak bisa menolak untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, saya pernah studi kasus juga, saya mau penelitian tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah umum di salah satu sekolah di Kota Bogor. Bagaimana tentang penilaian RPP dan lain-lain, dan ternyata itu hanya berdasar pertimbangan dari sekolah tersebut gitu. Nah, pertanyaannya sebetulnya sistematika untuk penilaian RPP dan lain-lain untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ari. Mungkin ini juga masih PR ya. Tetapi ketika ABK masuk ke sekolah inklusi, di situ kita lihat dulu masalahnya apa, hambatannya apa, gitu ya. Kalau yang hambatannya misalkan kecerdasan, gitu. Kecerdasannya berapa IQ-nya?
gitu ya. Tetapi yang utama bahwa ketika anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah inklusi, di situ harus ada waktu-waktu khusus untuk anak. Apa waktu khusus itu? Anak dibawa ke tempat-tempat khusus atau waktu khususnya untuk memberikan materi-materi yang memang mereka belum bisa satu kali. Karena untuk ABK itu, terutama yang hambatan kecerdasan ya, ketika diberikan satu kali, dia belum mampu. Diberikannya harus berkali-kali. Dan itu tidak bisa disesuaikan materinya itu dengan anak-anak pada umumnya. Karena ABK itu harus memiliki program-program yang khusus juga atau yang dengan pembelajaran yang sistem individual itu. Biasanya guru membuat administrasinya, RPP-nya. Itu kan dari asesmen juga Pak. Kenapa diawali asesmen? Karena untuk mengetahui hambatan atau kemampuan yang dia miliki. Idealnya setiap guru yang memilih di kelasnya ada ABK, berarti dia harus memiliki program individualnya, PPI-nya, gitu. Dan materi itu tidak akan sama persis dengan anak-anak pada umumnya, gitu Pak. Ada PPI-nya, layanan-layanan khususnya, gitu. Penilaiannya ya disesuaikan dengan kemampuan dia sendiri, tidak bisa disamakan dengan penilaian anak pada umumnya. Karena nilai 6 atau nilai 8 bagi ABK belum tentu sama kemampuannya dengan 8 untuk pada umumnya. Akhirnya, ketika kita memberikan penilaian, diberikan deskripsi. Ketika anak ini mendapatkan nilai 8, mampu apa di situ? Anak sudah mampu bla 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 bla, itu gitu. Jadi nilai 8 di SLB anak berkebutuhan khusus dengan nilai 8 yang anak pada umumnya tidak bisa disamakan. Mungkin itu Pak. Gitu Pak Ari penjelasannya. Atau dari teman-teman SLB ada yang masih mau menambahkan? Bu Juang masih adakah di sini? Bu Nani? Itu untuk sementara dari saya. Jadi harus ada instrumen khusus dan penanganan khusus juga, tenaga ahli khusus ya Bu ya, idealnya gitu untuk sebuah sekolah inklusi ya, tidak semata-mata sekolah inklusi, sekolah umum ada gurunya segitu, tenaganya segitu-gitunya, kemampuannya segitu-gitunya, bisa dikatakan sekolah tersebut sekolah inklusi gitu ya. Nah ini Pak, kan harusnya itu ada guru pendamping khusus. Ya, guru pendamping khusus itu di luar guru kelas ya, misalkan gitu. Ada guru pendamping khusus. Nanti nih si guru ini saya akan nanti guru pendamping khusus itu biasanya bekerja sama dengan konsultan yang baik dari SLB gitu ya atau dari psikolog gitu. Nih biasanya selalu ada komunikasi Pak antara itu. Guru pendamping khusus, guru kelas, antar konsultan. Di situ timbul komunikasi, ini anak seperti ini, bagaimana nih penanganannya? Harus rutinitas gitu Pak. Dan tidak bisa dilepas begitu saja Pak, ketika hanya satu guru kelas tanpa guru pendamping khusus, kalau memang anaknya tidak bisa diam gitu ya. Yang kebanyakan kan yang di umum itu yang autis gitu ya Pak ya, kebanyakan sekarang yang saya lihat tidak menutup kemungkinan dengan hambatan kecerdasan. Jadi intinya ada kerjasama antara pihak guru kelas, terus ada konsultannya, ada guru pendamping khususnya, begitu. Dan terkadang ketika anak ABK bersekolah di sekolah umum itu, kalau dulu ya Pak ya, dulu itu kadang ada orang tua yang tidak menerima, ada guru juga yang tidak menerima. Ada istilah begini, daripada menginikan satu orang, mengabaikan 40 orang dan memperhatikan satu orang, ya sudah saja lebih baik yang satu orang itu yang dihilangkan, dan itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Sekarang dengan adanya pendidikan khusus itu mungkin Pak Ari bisa itu menjawab yang kepenasarannya Pak Ari. Iya baik Bu, sangat jelas, terima kasih. Iya sama-sama. Terima kasih Bu Tuti. Iya. Ya, berikutnya
Sepertinya Ibu Am akan memberikan pertanyaan. Bu Am Amelia atau Bu Am Amalia? Bu Ya, Am silakan Amelia. Bu Amel. Oh ya, Bu Amel mungkin ya? Iya, saya Bu Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah mau bertanya gitu, tapi keduluan yang lain lupa apa yang aku tanya ya tadi. Enggak apa-apa. Memang bicara tentang ABK ya, saya sangat apresiasi sekali sama ibu-ibu yang ada di yang jadi pengajar di sekolah berkebutuhan khusus ya Bu ya. Luar biasa Bu Tuti dan kawan-kawan. Bukan hal yang mudah ya Bu ya, karena kami juga memang seperti dulu saya pernah juga punya TK. Nah, mau tidak mau kan juga ada anak yang berkebutuhan khusus yang mau masuk. Tadinya kita hambatannya sangat luar biasa dari luar juga Bu, karena orang-orang tua yang lain memang tidak bisa menerima gitu dengan adanya anak yang berkebutuhan khusus. Hambatannya dia hambatan sosial Bu. Gitu. Jadi luar biasa Bu, saat itu saya harus menghadapi orang-orang tua yang lain yang memang berkeberatan anak itu ada di kita gitu loh. Sementara kita juga kami dan guru-guru itu waktu itu berusaha bagaimana ya untuk menangani anak yang luar biasa ini Bu. Jadi ya juga mungkin seperti yang Bu Am tadi sampaikan, saya Bu Am. Jadi memang di masyarakat kita kebanyakan juga ada yang masih belum bisa menerima dengan anaknya yang memang punya kebutuhan khusus ya Bu ya, punya hambatan-hambatan gitu. Tapi ternyata juga kalau saya lihat juga dengan pengalaman saya itu, jadi bukan dari orang tuanya sendiri juga yang memang tidak bisa menerima atau berpikir bahwa itu adalah aib gitu ya. Tapi ternyata juga masyarakatnya yang di luar sana juga seperti itu. Itu yang saya rasakan kan ya. Karena kan dengan penolakan orang tua murid yang lain, itu kan berarti kan penolakan dari masyarakat kepada anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu yang PR yang harus juga kita Bu ya, kerjakan gitu ya, bahwa kita juga harus bisa mengedukasi orang-orang tua yang lain atau masyarakat yang lain agar mereka juga bisa menerima dengan kehadirannya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, satu lagi mungkin tadi saya melihat kurikulum ya Bu ya, di situ ada kurikulum untuk keterampilan khusus ya Bu. Nah, ya. Mungkin kalau kelas-kelas misalnya hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, mungkin kelas-kelasnya khusus-khusus ya Bu ya. Nah, gimana Bu dengan yang tadi ada materi keterampilan itu ya? Jika anak yang hambatannya penglihatan itu punya minat yang sama dengan yang punya hambatan yang lain untuk keterampilannya itu Bu. Apakah mereka jadi keluar dari kelasnya gitu, ada kelas khususnya lagi khusus untuk keterampilan. Jadi khusus keterampilan itu terdiri dari anak-anak yang memang yang dari hambatan-hambatan yang berbeda gitu. Terus satu lagi ya Bu Tuti, satu kelasnya Bu Tuti, satu guru idealnya berapa anak Bu? Iya. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Langsung saja Bu. Ya silakan Bu Tuti. Ya. Untuk yang pertama, kenapa di masyarakat timbul penolakan-penolakan gitu ya? Itu PR kita memang. Kita harus sosialisasi terus-terusan ya gitu. Sosialisasi bahwa berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa anak berkebutuhan khusus wajib sekolah. Berdasarkan dengan Undang-Undang RI juga pasal 31 bahwa anak berkebutuhan khusus juga harus sekolah, mendapatkan pelayanan pendidikan, tidak mengenal anak pendidikan. Tapi kan ringan. Iya, nah itu ya. Jadi kita memang harus sosialisasi terus-menerus. Ini pengalaman saya dulu Bu. Dulu saya pertama kali saya merintis sekolah, lulus kuliah saya merintis sekolah. Kebetulan SLB-nya itu berdampingan dengan satu yayasan dengan TK. TK-nya TK umum. Nah, saat itu anak-anak TK ketakutan ketika mereka melihat anak-anak kami, anak-anak SLB. Orang tua TK juga bahkan ada yang protes gitu.
Tetapi seiring dengan waktu, kita yang terus-terusan sosialisasi kepada guru-gurunya, kepada orang tua muridnya, kepada anak-anak didik TK, bahkan kepada orang tua murid yang ada di SLB. Gitu. Kita terus sosialisasi agar jangan tersinggung lah ketika ada anak-anak umum yang seolah-olah takut dengan anak-anak SLB. Gitu. Kita selalu memberikan sosialisasi kepada mereka. Akhirnya lama-kelamaan mereka terbiasa. Bahkan saya ketika ada, kadang anak-anak kecil takut ya melihat yang pakai tongkat itu, yang memakai krep, gitu ya. Ada yang takut, kebetulan waktu itu teman saya guru memakai krep, si anak TK malah takut. Akhirnya saya samperin aja, kita pendekatan, dan ayo coba pegang, gitu. Coba ini pegang, krepnya tidak apa-apa. Ayo salaman. Dan akhirnya menjadi kebiasaan, dan itulah sosialisasi. Gitu ya. Memang sosialisasi tidak jangan sampai putus, gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua tentang keterampilan khusus ya Bu, tentang keterampilannya. Nah, masing-masing spesialisasi di sekolah itu ada beberapa macam keterampilan. Di situ ada sekitar 48. Tapi keterampilan ini disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Untuk anak tunanetra, ketika dia ingin belajar komputer, tidak menutup kemungkinan, Bu. Mereka bisa belajar komputer, tetapi komputer yang mereka miliki harus memiliki aplikasi JOS yang mengeluarkan suara. Gitu. Berarti sama kan dengan anak pada umumnya. Gitu. Tetapi dia punya khususnya, ada JOS-nya. Gitu. Ketika ada anak yang ingin belajar memijit, gitu. Kan kebanyakan anak tunanetra itu mijit. Ada, kita datangkan ahli. Gitu. Untuk anak tunagrahita, misalkan kebetulan di saya keterampilan pilihannya mereka banyaknya tata boga. Belajar memasak, bukan memasak seperti membuat kue untuk jadi bagus, belum awalnya kita Bu. Kita awalnya bisa menggoreng nasi atau bisa membuat telur ceplok gitu, atau membuat bala-bala. Bahkan di saya sekarang yang SMA itu sudah belajar membuat kue, dan mereka dijajakan kepada guru-guru juga gitu, kepada guru-guru, orang tua murid-murid. Mereka sangat senang Bu ketika belajar keterampilan itu. Itu yang anak tunagrahita juga, mereka bisa melakukannya, bikin kue, bikin bolu, bikin kue nastar, macam-macam lah. Itu tergantung kreativitas dari guru-gurunya juga dan melihat kemampuan peserta didiknya. Gitu. Kalau untuk anak tunarungu bisa melakukan apa saja. Kalau yang dia pilihannya, makanya ditentukan harus kenapa satu jenis pilihan keterampilan agar dia memiliki kemahiran yang tuntas. Gitu ya. Ketika dia mau belajar komputer. Ketika dia mau belajar menjahit. Gitu. Ketika dia mau belajar memasak. Gitu. Tujuannya yaitu gitu. Dia bisa memiliki kecekapan hidup ketika dia sudah lulus nanti. Macam-macam itunya ya, macam-macam keterampilannya. Di situ ada banyak pilihan, mau apa-apa banyak sekali, sekitar 40-50-an pilihan. Tetapi itu disesuaikan dengan keadaan sekolah, dengan sarana. Terus untuk perbandingan, tadi saya udah ungkapkan bahwa perbandingan yang ideal itu 1:5. Atau untuk tunarungu itu yang SMP LD 1:8. Karena tunarungu itu hanya yang mengalami hambatannya adalah ketika dia mengalami hambatan di dalam pendengaran. Dan kita kalau anak-anak kecil sih untuk memahami apa yang kita bicarakan menggunakan bahasa isyarat, gitu ya. Untuk bahasa isyarat bukan menjadi bahasa yang utama, gitu. Bahasa isyarat itu bahasa penyerta untuk menjelaskan ketika apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan bisa dijelaskan melalui bahasa isyarat. Gitu. Itu untuk anak-anak yang baru masuk biasanya. Dan karena ada latihan program yang tadi, program khususnya PKPBI itu, akhirnya kan anak-anak dilatih untuk bicara, anak-anak dilatih untuk bisa membaca bibir. Makanya ketika kita mengajar anak tunarungu, artikulasi kita harus jelas. Ya,
Artikulasi kita harus jelas, kita harus berhadap-hadapan ketika akan menjelaskan materi, kita harus berhadap-hadapan, tidak boleh memunggungi anak-anak. Gitu. Karena anak-anak tunarungu itu bersifat visual. Gitu, mungkin Ibu itu perbandingannya idealnya 1:5, untuk anak tunarungu yang SMP bisa saja 1:8. Mungkin itu Bu Amel yang bisa saya jelaskan. Ini ada Bu Juang nih yang mengangkat tangan. Bu Juang, apakah mau menambahkan? Bu Juang udah mengangkat tangan, apakah dia mau menambahkan atau apa? Dari Bu Amel sudah cukup Bu jawaban dari Bu Tuti? Iya, terima kasih banyak Bu Tuti. Cuma tadi mungkin ada yang masih belum terjawab gitu. Ya, yang mana Ini yang Bu, teknis pelaksanaannya tadi loh Bu, untuk waktunya jika anak yang berbeda kebutuhan khususnya itu memiliki keterampilan yang sama gitu. Apa memang waktunya tuh khusus untuk ada waktu khusus untuk misalnya keterampilan menjahit misalnya. Itu dibukakan untuk yang memang mungkin mampu ya Bu ya gitu. Ya. Berarti kan dia harus keluar dari kelasnya gitu atau gimana itu Bu caranya Ya, Bu. itu teknisnya. Ibu lihat nanti dari paparan saya bahwa di dalam itu ada, coba saya share lagi sebentar. Di dalam kebutuhan khusus. Maksud saya ini Bu, maksud saya apa memang Ya. ada jamnya khusus? Jamnya ada Bu, ada jamnya khusus Bu. Jadi untuk SMP LB itu 18 jam pelajaran dalam 1 minggu. Untuk SMA LB itu adalah 24 dan 26 jam. Kelas 11-nya itu kelas 10-nya itu 24 jam untuk program keterampilan khususnya, untuk kelas 11 12-nya itu 26 jam. Jadi kebanyakan untuk SMA itu keterampilan Bu. Sedangkan materi hanya materi secara akademik hanya beberapa jam gitu Bu. Ada kalau Ibu tadi mengikuti dari awal, Ibu akan melihat perbedaannya di dalam. Iya Bu. Kalau itu saya sudah paham. Maksud saya teknis pelaksanaannya Bu. Gitu. Iya berbeda. Tergantung minat anak-anak Bu. Ketika anak-anak yang dalam satu kelas misalkan tunanetra ya. Tunanetra itu ada 2 orang gitu ya. Ada 2 orang. Nah, minatnya yang satu ke komputer, yang satu ke pijit, misalkan pijit refleksi. Beda itu, Bu. Jadi oke. Iya, berarti kan maksud saya nanti ada jamnya khusus, jadi mereka memang keluar dari kelasnya itu gitu loh, Bu. Jadi mengunjungi jam keterampilan yang diminati. Iya, betul. Baik, Bu, sudah paham kalau begitu. Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Iya. Baik, Bu Tuti. Dari Bu Juang mungkin ada yang ingin disampaikan? Tadi sempat terlihat Bu Juang sampaikan tangan ya. Iya, apa kepijit mungkin. Bu Juang, ada yang ingin disampaikan Bu? Sepertinya kepijit Bu. Oh ya, oke. Ya, Bapak Ibu, dari peserta yang lainnya masih ada yang ingin disampaikan untuk Bu Tuti? Oke, ya. Bagaimana Bu Tuti? Belum ada lagi pertanyaan dari para peserta? Iya, belum ada Bu. Mungkin kita akhiri saja atau bagaimana? Kita sudah mulai tadi hampir 1 jam nih. Ya. Satu lagi deh Bu ya, pertanyaan dari saya ya Bu. Ya, mangga. Punten nih kalau ada info yang terlewat. Jadi pertanyaan saya juga mengenai sekolah inklusif itu jadinya kalau secara biaya lebih mahal atau tidak dari SLB? Nah, itu saya belum tahu persis ya Bu ya. Tetapi memang kalau untuk sekolah inklusi itu kan si orang yang berdasarkan pengalaman dulu ya di sekolah anak saya di SD itu ada yang memang sekolahnya sekolah inklusi. Berarti ada biaya tambahan untuk, karena ini di sekolah swasta ya Bu ya, di sekolah swasta ada biaya tambahan untuk membayar GPK, guru pendamping khususnya.
ada itunya Bu gitu, dan itu tergantung sekolahnya masing-masing mungkin Bu, dan itu bukan wewenang saya karena saya belum. Jangannya berbeda-beda ya. Iya betul Bu, berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, tergantung dari lokasi, tergantung dari kebijakan sekolahnya juga gitu Bu. Dan saya tidak berwenang untuk menyebutkannya gitu, tapi memang ada tambahan lah untuk GPK-nya gitu, mungkin itu Bu. Oh iya, baik ya. Terima kasih Bu Tuti. Iya, sama-sama. Kita masih menunggu pertanyaan selanjutnya atau kita cukupkan sampai di sini, Bu Tuti? Gimana Pak Denny? Ya mungkin bisa langsung ke closing statement mungkin ya Bu. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi. Saya rasa tadi pemaparan dari Ibu juga sudah cukup jelas, sangat jelas sekali gitu ya. Mangga, Bu. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan bisa menambah pengalaman bagi Ibu dan Bapak, dan ini adalah sharing yang pengalaman saya mungkin ya, dan yang mungkin bisa saja sebelumnya Bapak dan Ibu ketahui. Kita refresh lagi dengan apa yang telah kita pelajari, bahwa memang pendidikan itu berlaku untuk semuanya gitu ya. Pendidikan itu tidak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita melayani dengan hati, maka mereka akan lebih dekat dengan kita. Dan ketika ada anak berkebutuhan khusus, itu adalah anak-anak yang mungkin nanti suatu saat nanti akan membawa kita ke surganya nanti. Karena mereka itu adalah suci. Itu yang saya tanamkan diri saya, bahwa suatu saat nanti mungkin di alam nanti mereka yang akan membawa kami gitu ya, sama halnya dengan guru-guru ya, begitu. Mungkin gitu saja Pak, terima kasih atas perhatiannya Ibu dan Bapak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Bu Despi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tuti atas pemaparan materinya yang hari ini luar biasa. Kita menjadi lebih banyak tahu ya tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ya. Jadi banyak hal yang selama ini mungkin kita hanya menebak-nebak, mengira-ngira. Sekarang lebih clear, kita jadi lebih tahu banyak. Dan yang luar biasa lagi, ternyata untuk sekolah-sekolah setingkat SLB ini selalu terbuka gitu bagi anak-anak yang bisa masuk kapanpun gitu ya, tidak seperti sekolah umum lainnya ketika mendaftar harus menunggu PPDB ya Bu ya, dan ternyata fasilitas yang diberikan dari SLB ini sangat mumpuni gitu ya, benar-benar mengayomi dan membimbing anak-anak dengan sangat telaten ya, dan juga pastinya menyeimbangkan ya Bu ya dengan potensi yang mereka miliki masing-masing, tidak memberatkan atau membebani setiap anak. Ya, paling tidak dari diri kita masing-masing ada hikmahnya lah, kita jadi lebih bersyukur sampai saat ini kita dan keluarga banyak mendapatkan kenikmatan sehat, ya banyak mendapatkan kenikmatan sebagaimana halnya manusia secara normal. Dan walaupun kita bisa memberikan sesuatu seperti hanya para guru yang bertugas di SLB itu luar biasa, bisa memberikan manfaat dan membimbing bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat luar biasa ya. Insya Allah banyak pahala untuk bagi para guru yang sudah sabar membimbing dengan telaten. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Tuti yang sudah banyak memberikan ilmu, sharing pengalaman. Dan juga terima kasih Ibu Juang, Ibu Nani ya sebagai teman sejawat Bu Tuti yang sudah juga berbagi ilmu dan pengalamannya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan kita pagi ini. Ya semoga pertemuan kita hari ini tidak sia-sia ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Dari saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan. Dan sebagai penutup, saya kembalikan lagi kepada host Bapak Denny, silakan. Baik, terima kasih Bu Despi dan terima kasih Bu Tuti sebagai presenter pemateri yang luar biasa.
alhamdulillah siang hari ini kita dapat mendapatkan ilmu banyak, dan tentunya dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini perlu penanganan khusus, dan terutama saya mungkin terhadap pertanyaan tadi dari Bu Aam ya, Bu Aam Amelia, itu sangat lebih penekanan kepada orang tua, ternyata ini juga tidak boleh dianggap enteng. Kalau guru-guru misalnya hanya sekian jam, tapi orang tua mereka bisa 24 jam mungkin ya, dan ini yang harus lebih dipersiapkan segala sesuatunya, baik mental atau segala macam gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan hari ini kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan khususnya ibu-ibu atau bapak guru yang mengajar di SLB yang sangat luar biasa, saya secara pribadi apresiasi tertinggi buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengajar di sekolah SLB. Kami saja yang di sekolah reguler luar biasa, harus sabar, apalagi ini di sekolah SLB. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Saya atas nama host dan Bu Amel sebagai moderator dan Bu Tuti sebagai pemateri menyampaikan terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan atau kilapan dari penyampaian yang kami sampaikan. Kita akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.